Hello Technolovers! Beberapa waktu lalu, seorang pensiunan perwira senior di pasukan pertahanan Israel atau IDF bahkan memperingatkan adanya peningkatan kekuatan militer tentara Mesir di Sinai sejak tahun 2004 silam. Letnan Kolonel Eli Dekel yang berspesialisasi dalam sistem infrastruktur di negara-negara Arab menyebutkan hal tersebut dalam laporan di situs berita NZIP. Bahkan ia juga menekankan Mesir merupakan ancaman keamanan bagi Israel dan bisa jadi sedang mempersiapkan semacam perang di masa depan. Sementara itu di sisi lain, kekuatan militer Mesir memang terus meningkat seiring waktu, tak hanya di kawasan Arab saja, namun juga dunia. Nah, berikut akan kita bahas mengenai fakta kekuatan militer Mesir yang banyak orang tidak tahu. Pemeringkatan Global Firepower atau GFP tahun 2024 menempatkan Mesir pada urutan ke-15 dunia. Kairo memiliki skor Power Index sebesar 0,2283. Catatan tersebut membuat Mesir berhasil mengungguli sejumlah negara barat. Misalnya seperti Ukraina 18, Jerman 19, hingga Spanyol 20. Tidak ada ketentuan khusus bagi sebuah negara dianggap sebagai atau masuk dalam kategori negara Arab. Namun secara umum, seluruh negara yang menjadi anggota Liga Arab dikenal juga sebagai negara Arab. Di mana kalau melihat daftarnya, Mesir menjadi negara dengan militer terkuat, berada pada peringkat 15 dunia versi GFP. Kairo bahkan mengungguli negara terkenal seperti Arab Saudi. Dalam rangka mendukung kekuatan militernya, Mesir juga memiliki anggaran pertahanan. Angkanya sendiri terbilang cukup besar loh. Di mana berdasarkan laporan GFP, Mesir memiliki anggaran pertahanan mencapai 9,4 miliar US dollar. Nominal tersebut terbilang besar dengan perbandingan 144 negara lain yang masuk pemeringkatan dalam Global Firepower atau GFP. Secara umum, memang kekuatan militer Mesir masih berada di atas Israel. Pemeringkatan GFP 2024 menempatkan Kairo di peringkat 15, sementara Tel Aviv berada di posisi 17. Melihat perbandingan dari sisi ke sisi, Mesir juga sebagian besar unggul. Mereka hanya kalah dari aspek kekuatan udara saja. Sementara untuk sisi jumlah tentara, kekuatan darat, kekuatan laut, keuangan, hingga logistik dilaporkan unggul dari Israel. Namun perbandingan di atas berlaku jika Amerika Serikat atau sekutu lain Israel tidak membantu. Peta kekuatannya bisa berubah apabila AS dan sekutu-sekutu lain ikut campur membantu Israel. Ya, ini nih yang bikin Israel emang jadi songong. Kekuatan militer Mesir akan ditopang 1,22 juta tentara. Jumlah tersebut terbagi atas 440.000 tentara aktif. Sementara sisanya adalah personel cadangan dan unit paramiliter yang siap siaga kapanpun dan dimanapun. Selain tentara, kekuatannya juga bakal didukung persenjataan di berbagai sektor. Pada matra darat, Mesir memiliki 5.340 tank, 77.596 kendaraan lapis baja, 1.119 peluncur roket hingga 3.046 artileri. Beralih ke laut, Kairo punya 2 kapal pengangkut helikopter, 13 frigat, 7 korvet, 8 kapal selam, serta 42 kapal patroli. Sementara di bagian sistem udara, mereka memiliki 238 pesawat tempur, 88 pesawat serang, 59 pesawat transportasi, 346 pesawat latih, 11 pesawat misi khusus, 338 helikopter, hingga 100 helikopter serang. Tapi nih guys, sebelum seperti sekarang, militer Mesir memang udah terkenal keganasannya loh. Kalian mau tahu? Selama ratusan tahun, bangsa Mesir kuno menciptakan kekuatan militer yang ganas di dunia kuno. Kekuatan itu membuat bangsa itu mampu menghalau musuh dan memperluas wilayahnya. Ironisnya, kekuatan militer juga yang membawa Mesir kuno jatuh ke dalam kehancuran. Bagaimana bangsa Mesir kuno bisa memiliki kekuatan militer dengan pasukan paling ganas di dunia kuno? Pasukan Mesir kuno selalu terorganisir dengan cukup baik. Seperti setiap aspek lain dari militer Mesir, organisasi ini berkembang pesat dari waktu ke waktu. Cabang militer kedua adalah kereta. Di zaman modern, ini mungkin sama dengan divisi lapis baja. Kereta adalah platform senjata yang ditarik kuda dan terus bergerak. Kereta itu ringan tapi syarat dengan senjata. Tempat anak panah dan lembing dipasang di samping bersama dengan kopesh dan kapak perang. Kereta bisa mempertahankan diri dalam jarak dekat sambil memusnahkan musuh dalam jarak jauh. Satu kereta saja sudah cukup menakutkan, namun orang Mesir menggunakan formasi hingga 100 kereta sekaligus. Ini akan memotong sayap musuh seperti pisau panas menembus mentega.
Kuda dan kusir sering dilengkapi dengan baju besi bersisik, membuat mereka sangat sulit untuk dihancurkan. Baju besi itu juga membuat mereka tampak menakutkan. Beberapa sumber menggambarkan baju besi itu membuat pasukan kereta tampak seperti manusia kadal. Kerajaan lama berjalan dengan baik, berlangsung antara 2686 sebelum Masehi dan 2181 sebelum Masehi. Kerajaan lama sangat sukses, ini adalah masa stabilisasi, konsolidasi, dan kemakmuran besar. Kemakmuran ini memungkinkan mereka untuk menciptakan pasukan yang lebih mengesankan daripada sebelumnya. Saat itu, Mesir terdiri dari berbagai divisi administratif yang disebut nome. Setiap nome adalah wilayah merdeka tetapi telah ditaklukkan oleh Mesir. Setiap kali Fir'aun memutuskan untuk berperang, dia dapat memanggil pasukan sukarelawan ini untuk bersatu di bawah satu panji. Dengan sekitar 42 nome di Mesir kuno, tentu saja sang Fir'aun memiliki pasukan yang besar, meski demikian pasukan besar itu memiliki beberapa kekurangan. Pertama, pasukan itu sendiri bukanlah yang terbaik. Sebagai tentara petani, mereka adalah orang kelas bawah yang sebagian besar tidak terlatih. Kedua, persenjataannya yang tidak berkualitas. Pedang dan belati tembaga, pasukan rata-rata cenderung patah di bawah tekanan apapun. Mereka yang ditunjuk sebagai pemanah tidak lebih baik. Mereka menggunakan satu busur melengkung yang memiliki jangkauan, akurasi, dan daya henti yang menyedihkan. Selama waktu ini, Fir'aun berjuang untuk mengendalikan nome dan kehilangan kendali atas bongkahan besar Mesir kuno. Kerajaan baru yang berlangsung antara 1550 dan 1069 adalah periode di mana Mesir kuno merebut gelar sabu kelas berat. Bangsa Mesir harus menghadapi para pesaing. Sejak awal, tentara harus menangani ancaman dari orang Het, musuh baru dari timur laut jauh. Selain mereka, ada orang laut yang menginvasi seluruh Mesir. Orang Het melakukan pertarungan yang bagus, tetapi pasukan mereka yang berfokus pada kereta akhirnya tidak dapat melawan pasukan Mesir. Orang Mesir tidak hanya mengambil dan belajar dari Hyksos, mereka sekarang meningkatkan teknologi Hyksos, kereta perang Mesir lebih ringan, lebih cepat, dan dipersenjatai jauh lebih baik. Kereta perang Mesir dan busur komposit adalah kombinasi mematikan yang dapat dengan mudah menyapu barisan musuh. Senjata dan baju besi baru untuk pasukan infanteri juga dirancang. Senjata seperti kopech memberi keuntungan yang jelas bagi infanteri Mesir. Dengan semua itu, pasukan Mesir mampu mengalahkan tetangga mereka yang kurang maju secara teknologi. Semua peralatan ini mahal, sehingga penekanan yang lebih besar diberikan pada pelatihan pasukan. Mereka sekarang diperlengkapi dan dilatih dengan sangat baik. Ironisnya, kekuatan tentara pada akhirnya akan menjadi kehancurannya. Biaya tentara menjadi tidak dapat dipertahankan. Biaya untuk menerjunkan tentara bahkan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari kemenangan militer. Lebih buruk lagi, dari kekuatan Mesir sering muncul kesombongan besar. Fir'aun menjadi semakin terlena dan melupakan pelajaran yang membuat militer begitu hebat sejak awal. Kepemimpinan menjadi semakin lemah dan mulai mengulangi kesalahan masa lalu. Militer hanya sebesar mereka yang memimpinnya. Pada akhirnya, salah satu kekuatan tempur terbesar yang pernah ada di dunia gagal karena mereka yang memimpinnya. Demikianlah ulasan mengenai fakta kekuatan militer Mesir. Bagaimana menurut kalian, Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.